Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris Ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Bobby, kita kedatangan tamu lagi nih. Kayaknya tamu terus datang ya, kita gak pernah diundang. Jangan gitu dong, kan namanya kita harus yang berbesar hati lah untuk mengundang dulu Bobby. Oh ya, lanjut aja. Ya sudah. Oke, di sini ada Bagas di sini. Halo, gimana malamnya lo? Oh nanya gitu dulu. Halo Kak Kris, Kak Bobby. Kak apa nih manggilnya? Aku Bobby aja, nggak usah Kak, aku baru 5 tahun. Oh iya, halo Bobby aja atau Bobby? Ya Bobby, Bobby aja. Oke, Bobby. Kita sudah ada Bagas di sini karena juniorku ya di bawahku, jadi aku panggil nama aja langsung. Atau mau panggil Mas aja biar enak. Oh nggak apa-apa, panggil nama juga nggak. Panggil nama aja, oke. Bagas. Nah, Bagas ini ada sesuatu yang menarik yang akan kita kulik-kulik gitu ya sama Bobby. Bagas bisa perkenalan dulu sama pendengarku, namanya Sobat Boci ya, Sobat Bobby Chris. Sobat Boci ya? Ya betul, pendengarku namanya Sobat Boci. Jadi bisa diperkenalkan diri dan sekarang statusnya seperti apa? Saya Bagas Ratu Rohman, biasa dipanggil Bagas, Mas Bagas atau Bagas adalah biasa. Statusnya sekarang apa? Status yang kayak mana tuh? Pekerjaan, bukan yang di KTP. Pekerjaan. Iya, kalau status sekarang sebagai guru pendamping di Taman Kanak-Kanak. Taman Kanak-Kanak. Oh, orang zaman sekarang itu pekerjaan maksudnya khususnya ya. Guru TK itu sepertinya bukan prioritas pertama sebenarnya. Gitu. Mau jadi guru TK. Nah, itu. Nah, ceritanya gimana nih kok bisa masuk ke sini atau tertarik ke dunia pendidikan TK khususnya? Sebenarnya hitungannya semi terjebak ya. Hampir terjebak gitu. Jadi kan basicnya saya tuh desain grafis, bikin logo, bikin promo gitu kan, promo di Instagram, di poster, banner gitu. Nah ini saya pernah kerja di perusahaan, kan sekarang udah keluar. Nah terus ditelepon sama manajernya, bantuin apa nih? Bantuin untuk rintis TK kan. Udah aku kira kan ya cuma promo awalnya aja kan. Ternyata terus di situ bantu bikin surat-surat untuk operasional, udah selesai segala macam itu. Nah ini kan jauh dari rumah hitungannya, mau pulang katanya kamu gak usah pulang gitu. Kenapa ini? Udah bantu ini jadi guru pendamping buah. Jadilah masuk jadi guru pendamping TK gitu. Oke, jebakan Batman ya. Jebakan Batman. Oke. Nah, kejebak ya berarti ya. Jadi memang tidak disangka gitu ya, masuk menjadi guru pendamping di TK begitu. Iya, ya nggak disangka-sangka sih. Emang waktu SD lah, cita-citanya jadi apa? Jadi guru. Tapi gurunya guru SD ya di cita-cita gue itu. Kenapa semakin kecil? Kenapa tambah turun? Tambah turun lagi. Bobby cita-citanya apa nih? Punya cita-cita jadi guru nggak? Bobby cita-citanya gampang, Bobby cuma mau jadi besar, gak besar-besar soalnya. Segini terus. Oh iya. Masih dipertimbangkan bagaimana cara buat Bobby besar. Begitu. Tentang masuk ke TK, kondisinya seperti itu. Nah, berapa waktu kira-kira untuk Bagas bisa penyesuaian? Karena kan ini menurutku sesuatu tantangan yang cukup besar ya, karena awal merintis TK bukan bidangnya, lalu tiba-tiba langsung masuk kejebak begitu, langsung minta jadi pengajar, guru pendamping. Adaptasinya kira-kira berapa lama? Tahun itu sebelum terjun langsung ngajar gitu, memang dari pihak TK-nya ini bikin pelatihan gitu. Ini kurang lebih 3 bulan deh. Jadi dikumpulin tuh sama guru-guru, kita bedah materi gitu kan.
gimana cara ngajar, apa yang harus diajar gitu-gitu, gimana cara ngajar yang baik. Jadi 3 bulan tuh kayak pelatihan full gitu lah pokoknya. Dan di situ baru wah seru juga ya, karena kan yang namanya ngajar TK itu ya main-main ya, kayaknya dilihat tuh orang main-main kayak nyanyi lah, mainan apa gitu. Jadi seru gitu lihatnya. Tapi kan pas pelatihan itu belum ada anak-anaknya ya. Nah, masih simulasi begitu ya? Iya, masih simulasi. Jadi di simulasi itu seru ini. Prakteknya berbeda ternyata. Kita mau masuk ke situ. Bobby mau tanya apa dulu? Aku bingung. Lu bingung kenapa? Soalnya aku udah umur 5 tahun gak masuk TK. Sama keren gak dimasukin TK. Iya, susah. Gimana caranya? Kecil soalnya. Kasihan Bobby itu. Ya, jadi belajar sendiri di internet. Iya, belajar sendiri. Ngomong-ngomong soal internet, Bagas. Kan kita tahu bahwa generasi sekarang, kita bicara ngomong soal anak TK sekarang ya. Kalau ngomong soal anak TK, soal teknologi kan pastinya sudah melek teknologi ya, nggak kayak zaman kita dulu ya. Sudah ngerti teknologi dan apa. Nah, itu dampaknya kerasa nggak sih waktu di kelas? Kerasa sih, karena anak-anak TK itu baru masuk gitu. Kadang dia dari rumah itu udah cerita. Maksudnya di rumah itu sama teman-temannya, aku kemarin nonton video ini gitu. Waduh, ini kan udah capek banget itu berarti kan di rumah. Dan terus mengatasinya, kalau di tempatku ini ada ini komputer, jadi anak-anak TK itu udah belajar komputer dasar. Komputer. Caranya mengurangi HP itu, tapi belajarnya komputer ya. Secara sederhananya kalau aku bisa nangkep kayak pindah layar berarti ya. Iya sih, pindah layar. Pindah layar karena ini kita mau bandingin nih gitu ya. Sama-sama mengalami generasi yang sama lah ya. Bedanya TK dulu zamannya Bagas dan zamanku ya. Nanti aku share juga. Sama sekarang apa sih? Kalau yang aku rasain ya, kayaknya dulu tuh kebanyakan nulis contoh sih. Kayak punya buku, terus di atasnya tulis A, terus ke bawah tuh tulis A, B gitu. Kayaknya banyak kan nulis kayak gitu sih. Dan hafalan sih. Lebih ke Jarang permainan. Permainan itu jarang. Kalau sekarang diwajibkan bermain. Pas materi itu bermain gitu. Kalau dulu kan materi ya kayak hafalan-hafalan, terus jam istirahat baru bermain. Benar. Harus bermain. Intinya itu sih menurutku. Harus bermain berarti ya. Oke. Kakak dulu gimana? Kalau zamanku dulu ya. Zamanku dulu itu main ada, lalu kalau layar jelas tidak ya. Maksudnya mentok paling layar itu TV. Zaman dulu tuh mentok layar itu TV. Komputer mungkin cuma ada 1 atau berapa gitu. Aku juga lupa. Jadi kalau di TK itu lebih kayak belajar. Sebenarnya kayaknya konsepnya sama ya dengan sekarang ya. Dalam arti mengajarnya tetap Charles Tung, tetap itu. Atau sekarang ditambah lagi nggak tahu. Habis apa selain Charles Tung apa lagi sekarang? Kalau sekarang nih anehnya dari pusat tuh nggak boleh Charles Tung bermain, tapi di situ baru diselipkan dikit-dikit gitu loh. Susahnya tuh bikin permainan yang ada Charles Tungnya, tapi anak-anak nggak sadar kalau dia belajar menulis, belajar membaca gitu-gitu. Metodenya lah. Berarti lebih pusing bagaimana nyusun ini supaya bisa masuk dengan tidak secara terang-terangan lah begitu ya. Masih yang bagus lah pokoknya gimana caranya materi ini bisa tersampaikan dengan baik. Oke. Ya, kalau Bobby ada yang mau tanya apa Bobby? Oh ya itu aku udah ada pertanyaan. Iya tanya. Apa nih? Ini apa? Aku panggil Kak ya, lebih tua soalnya. Iya sudah. Ayo. Boleh ya apa? Kak Bagas, ini aku mau tanya, kalau TK gitu yang nakal masih dihukum nggak sih? TK yang nakal dihukum. Kemarin tuh ya sebenarnya hukumannya tuh nggak yang parah-parah sih. Tapi anehnya kalau anak-anak murid tempatku itu, misalnya kan bermain apa ya kemarin, pokoknya ada yang salah dihukum gitu. Main misalnya lempar bola, yang nggak bisa nangkep kena hukum gitu kan. Terus dihukumnya misalnya yang pertama dihukum yaitu bernyanyi gitu. Mereka dilempar sengaja nggak nangkep gitu. Supaya bisa nyanyi. Biar dihukum, biar nyanyi, biar dihukum, biar pokoknya ini malah dihukum seneng dia anak-anak. Jadi diganti maksudnya. Yang bisa yang dihukum. Ya
Oke, yang bisa yang dihukum. Bisa. Iya kan? Aneh kan? Menarik, aneh banget. Tapi ya kejadian seperti itu. Sekarang pingin denger nih, aku juga karena backgroundku kan pengajar juga, guru juga, cuma bukan TK. Jadi beda gitu ya. Keresahannya guru TK apa sih? Selain materi tadi, nyiapin materi. Kalau untuk guru-guru TK-nya ini kan ada komunitas. Komunitas guru itu mereka sering bikin kumpulan, dan anehnya itu kenapa sering banget bikin seragam gitu. Ini kenapa dikit-dikit bikin seragam, dikit-dikit bikin seragam. Capek jadinya. Mau pakai yang mana seragamnya? Itu ya, repotnya di seragam ya. Kecamatan gitu lah. Sering ada yang kumpulan ya. Oh, ya paham jadi. Oke. Nah, sekarang aku tarik flashback deh ke dulu. Kan karena backgroundnya aslinya Bagas kan desain grafis tadi ya. Bener ya? Benar. Di desain grafis yang pekerjaan di tempat yang lama itu kalau boleh tahu berapa lama? 3 tahun sih kayaknya. 3 tahun, sekitar 3 tahun. Oke. Di PAUD ini? Di PAUD ini jalan 1 tahun. Sorry, bukan PAUD, TK. Salah ngomong. Iya, TK. Sedikit juga. Kalau ngajarnya baru 1 semester. Baru 1 Cuma kan semester. di proses perintisnya itu ya 1 tahun. 1 tahun lah ya gitu, sama 3 tahun. Ini bukan pertanyaan menjebak ya, cuma kangen gak sama kerjaan di desain grafis? Kangen gak ya? Wah, ini nih. Sebenarnya di TK ini masih tetap bisa tuh kerja desain grafis, karena kan hitungannya kalau sekolah itu mempromosikan ini juga sih, mempromosikan sekolah terus sih. Jadi emang masih ada kerjaan desain itu. Desain juga kan bisa freelance ya, walaupun nggak ada yang minta jasanya ya. Masih belum, bukan nggak ada. Tetap bisa. Masih belum. Iya, belum lah dikit. Optimis. Ya karena di sini emang beda tempat dari rumah. Kalau di rumah sih sudah ada yang tahu, kalau di sini belum ada yang tahu mungkin. Sebenarnya masih dikerjakan sampai sekarang karena untuk merintis PAUD masih perjuangannya masih lanjut lah, masih begitu ya. Iya masih. Berarti masih kangen dengan hasilnya, tapi sebenarnya masih ngerjakan. Oke. Kangen masih bisa lah, itu kangen. Ceritanya kan berjuang begitu ya tadi, tentang perjuangan tadi merintis sebuah TK ini bareng-bareng gitu ya. Aku sudah pernah tanya ya dulu ya sebelum take ini ke Bagas. Waktu merintis ini ekspektasinya masih 5, habis itu tiba-tiba jadi 20. Mungkin bisa diceritakan ke Sobat Boci. Oh iya, Sobat Boci, jadi kan namanya rintisan baru TK. Sebelah itu bilangnya ya paling dapat 6 untuk pertama, ada lagi yang dapat 8 gitu. Wah ini kita dapat 5 aja, bagus ini kayaknya. Target 10 lah gitu kan, target 10. Terus sudah pokoknya promo sana sini, door to door kita tuh kayak bener-bener kayak sales. Datengin rumah-rumah yang kira-kira anaknya masih umur TK lah, datengin, dapatlah 5 anak lah, baru 5 anak ini target 10, 5 lagi. Gimana ini? Ternyata mendekati tahun ajaran baru tuh datang 6, 7, 8, 10, tiba-tiba 20. Seneng banget itu rasanya. Dan dapatnya juga, kalau TK kan ada kelas A, kelas B gitu kan. Betul. Nah itu pas 10 anak kelas A, 10 anak kelas B. Jadi pas dapat dua kelas, jumlah muridnya sama. 10 lebih target. Nah tinggal untuk tahun ajaran yang ini nih, jadi kan beban ini. Nah. Kemarin mulainya udah 20, sekarang kalau udah dapat 20 gimana gitu kan. Waduh, bingung ini caranya gimana. Oke. Nah itu yang akan jadi bahasan kita lanjutannya, Bagas. Menghadapi awal tahun itu berarti ngitung berapa bulan lagi? 4 bulan atau 3 bulan? 3 bulan ya? Februari kan? 4 bulan. 4 bulan. Oke. Berarti sudah mulai mencoba-coba ya, mulai merangkap lagi untuk menjangkau lagi. Dari awal Januari sudah. Sudah dari awal Januari dan udah dapat 2 anak.
Iya. Lebih baik lah ya daripada ndak sama sekali ya. Iya. Bobby tanya deh, aku ngomong terus. Iya, kamu ngomong terus ini. Iya. Gantian. Kira Bobby gitu. Enggak lah, aku juga mau tanya. Ini Kak Bagas, ada resepnya ndak sih ngehandle anak kecil? Resepnya menghandle anak kecil. Jangan marah deh. Jangan marah sama anak kecil. Jangan marah. Ya bisa marah tapi pakai senyuman, gimana coba? Aduh, teknik susah itu. Marah dengan senyuman ya. Terus intonasi nih yang sering salah banget. Susah Mas ya. Harus intonasi teriak pokoknya. Karena salah intonasi dikit, dia cerita ke orang tuanya. Ini kemarin Bu ini marah gitu. Padahal sebenarnya nggak marah, cuma salah intonasi. Jadi ini dikira patah. Jadi kalau ngehandle anak. Kak Bagas pernah mengalami enggak itu? Ya, aku enggak sih. Kalau misalnya kesel sama anak-anak itu sering tarik nafas, buang muka dulu, gitu, baru balik lagi. Susahnya mengatur kesabaran anak-anak itu. Oke. Larian sini ya. Ini kan susahnya. Bobby tanya lagi deh. Kak Bagas kan nge-handle anak TK ya. Kalau diminta gitu misalnya ya kita berharap ya supaya TK-nya berkembang gitu buka SD. Nah terus kalau misalnya dipindah ke SD gitu mau nggak Kak Bagas? Ya kita jalan dulu nih TK-nya biar bagus dulu baru buka SD. Nah kalau udah dipindah ke SD mungkin lebih senang di kelas rendah ya malahan ya. Karena kebiasaan ketemu anak-anak, kalau tiba-tiba misalnya mengajar di kelas tinggi kayaknya bingung dia. Mungkin udah kebiasaan sama anak-anak, mungkin kelas 1, kelas 2 itu lah malahan. Kalau ke SD ya. Bukan mulai dari situ. Iya, ngajar anak TK itu ternyata seru. Oke. Oh ya ini Kak Bagas kalau mau tanya balik enggak apa-apa loh ke Chris. Kan Chris ini pengalamannya mengajar juga lama. Gak usah lah, sombong nanti aku. Ya memang kan tujuannya mau gitu. Enggak lah, jangan disombongin. Ya enggak terlalu lama, cuma lebih lama tadi. Pasti lebih dari setahun. Kalau mau tanya boleh banget. Udah berapa lama nih? Udah dari awal lulus Pak? Belum sih. Aku mulai itu pertama itu aku ikut perusahaan luar kota, di luar kota itu 6 bulan aja. Terus ada break sekitar berapa bulan. Habis itu aku masuk homeschooling. Nah homeschooling itu aku megang SD sampai SMA pernah. Itu 3,5 tahun aku di situ. Habis itu terus sekarang itu lebih ke kelas-kelas besar semua sebenarnya. Jadi kelas-kelas besar aku. Jadi paling tua paling SMA gitu ke atas. Tapi ada juga megang anak SD juga. Privat sih. Oh, awalnya megang kelas kecil. Kalau dari aku ya wah berat sebenarnya. Kelas pertama aku itu ini mohon maaf ya, anak 1 SD tapi Down syndrome. Oh, iya. Berat itu. Kenapa beratnya? Berat banget karena susah kita komunikasi, karena nggak bisa ngomong. Bahasa Tarsan gitu lah. Kalau zaman dulu itu. Iya. Jadi agak susah. Aku itu butuh waktu kurang lebih 1,5 bulan buat nentuin triknya. Cara ngomong komunikasinya gimana? Soalnya kami di sini juga itu sempat ini sih nolak murid karena nggak punya kemampuan kayak gitu ya. Oh. Kan takutnya salah. Betul. Kan sebelum mereka daftar, mereka disuruh udah masuk dulu, coba kelas gitu kan. Sambil kami lihat itu anaknya kayak mana gitu. Dan waktu dia ikut kelas tuh ya kayak gitu. Kami ada ilmu ke sana, takutnya ini salah pengarahan nanti malah jadi kemana-mana kan. Betul. Jadi ya ngomong sama orang tuanya gini, emang orang tuanya juga menyadari sih, untungnya tuh kayak gitu. Oh iya anaknya emang kayak gini, kami nggak bisa tuh gitu. Ya udah, orang tuanya menyadari itu. Jadi kami nggak murid. Tapi ya itu tadi yang Bagas aku ingetin lagi, bukan jadi momok ya, tapi aku ingetin lagi memang agak ke depan ini yang awal tahun ini tuntutannya lumayan nih. Iya benar sih. Gak usah ditakutin, udah takut sih. Udah takut duluan. Saya namanya rintisan harus berjuang. Ini biasanya pertanyaan pamungkas ini biasanya aku, tapi kali ini Bobby aja yang tanya deh, karena hubungannya sama anak kecil soalnya. Iya, aku mewakili anak kecil. Ya sudah, mewakili anak kecil. Ya, Kak Bagas, jadi pesannya ke orang-orang yang menghandle anak kecil itu gimana caranya?
Jadi ada pesan enggak? Mungkin mereka jadi guru atau jadi orang tua atau pengasuh gitu. Ngendel anak kecil kayak gimana sih harusnya? Iya ya. Kalau menurutku sih, ya itu intonasi tadi ya. Intonasi itu harus benar-benar pas gitu loh, pas momennya gitu loh. Kalau emang momennya pas untuk intonasi tinggi ya bisa kita pakai intonasi tinggi. Tapi kebanyakan sih untuk anak-anak kita harus selalu ini sih ceria sih. Terus apalagi ya, banyak ini komunikasi, diajak cerita, karena anak-anak itu senang banget cerita. Dia kan punya dunianya gitu, jadi apa yang dia pikirin itu ya disalurkan dengan cerita gitu. Makanya kita harus ada juga untuk cerita. Jadi untuk orang tua itu ya sebisa mungkin ada waktu untuk cerita lah gitu. Dia anak-anak nggak ke gadget terus gitu. Kayak aku lihat yang bagus siapa anak yang viral itu, Lala siapa sih? Waduh, nggak tahu, nggak tahu juga. Aku kurang update gitu-gitu. Maksudnya dia bisa ngobrol sama orang dewasa itu, tapi pakai pemikiran anak-anak gitu loh. Bagus ya ngobrolnya. Lucunya dia selalu ngomong pakai bahasa baku. Lala tidak tahu. Oke. Bagus itu ya. Sering cerita gitu, mengungkapkannya gitu. Selain tadi apa yang dapat drug sindrom itu, kalau kesulitan di ngajar yang kelas atas apa? Kalau kelas atas, kalau aku sekarang ya, itu lebih ke jadwalnya. Karena jadwalnya berubah-berubah. Tiba-tiba kayak ini misalnya pas aku tik ini, sebenarnya itu 30 menit lagi aku ada kelas sebenarnya. Cuma tiba-tiba orangnya ngabarin keluarga meninggal. Jadi memang harus benar-benar siap aja jadwalnya untuk benar-benar bisa adaptasi, bisa fleksibel, bukan adaptasi, bisa fleksibel sama jamnya. Harus selalu ingat jadwal ya. Harus siap sih itu. Karena kalau dewasa seperti itu sih, kalau dari aku ya tantangannya. Sering main lato-lato enggak? Waduh, enggak. Cuma di daerah rumahku rame sih asli rame banget sih lato-lato. Kemarin muridku juga bawa lato-lato. Tapi itu nggak dibilangin ya, maksudnya nggak dimainin di sekolah gitu. Pulang sekolah baru main. Ya bener ya, pulang sekolah. Oh ya ini apa? Udah durasi soalnya nih Kak Bagas. Oh iya. Jadi apa Kak Bagas silakan itu promosi podcastnya, kan punya podcast kan? Bisa dipromoin di sini. Oke. Kalau promosi podcast mungkin kalian bisa cari ini supaya percaya diri. Podcastnya itu tentang apa ya? Berbagai pengalaman. Karena dulu aslinya saya kan pendiam ya. Terus malah ketemu anak-anak jadi kan harus hyperaktif, mode percaya diri. Itu mungkin proses saya sih sebenarnya. Juga ada berbagi pengalaman juga sama teman-teman. Mungkin nanti Bobby dan Kak Kris mampir juga ya ke podcast saya ya. Untuk kalau biasanya saya itu ini cerita sekolah. Mungkin nanti bisa berbagi cerita sekolahnya di podcast supaya percaya diri. Oh ya boleh. Ya. Boleh. Oke. Kris ini pengalamannya juga banyak. Ada juga yang itu jangan disebut di sini, nanti materinya habis nanti di situ kan. Gitu, oke. Bobi kapan ya cerita sekolahnya ya? Belum sekolah ya Bobi ya? Iya susah, enggak sekolah ini. Ya sudah lah. Oke. Makasih ya, Bagas ya atas waktunya. Nanti apa kalau ada mau kontak juga boleh aku ke supaya percaya diri podcastnya. Bisa share di situ. Siap. Oke. Terima kasih Kak Kris, terima kasih Bobi. Ya sama-sama.